Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Sudut Pandang. Pak Rohmin Dauri adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Tahun 2007 divonis bersalah dalam kaitan dana non-budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan. Kemudian vonis 7 tahun dari Pengadilan Tipikor, lalu kasasi, kemudian sempat ditolak ya Bu ya. Kemudian akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK dan sekarang Bapak sudah beraktivitas seperti biasa. Kenapa Bapak bisa begitu tegar pada saat kasus ini menimpa Pak Rohmin dan juga keluarganya? Ya, pada intinya kenapa kami sekeluarga bisa tegar menghadapi ini, ya minimal ada tiga masalah gitu yang kenapa kami bisa tegar. Kita yakin tidak melaksanakan gitu ya. Kemudian dekat pada Allah dan juga support dari semua orang. Tiga inilah minimal yang membuat kami. Ibu Evi sempat ada trauma tidak sih dari dalam diri Ibu Evi begitu? Ini kok jadi menteri malah masalah begitu? Saya melihat begini, karena Pak Rohmin ini kan dosen gitu ya. Jadi bukan orang politik itu. Saya mempelajari sistem kita itu rasanya kok belum benar gitu ya. Jadi saya sudah punya firasat kalau orang tipe seperti Pak Rohmin ini gimana ya, orangnya jujur ya, tidak bisa mengatakan yang iya itu tidak atau yang tidak itu iya gitu ya. Jadi saya dari awal sudah punya firasat, oleh sebab itu saya memisahkan diri dari Pak Rohmin. Oke lah, kalau memang mengambil jabatan itu saya akan sibuk dengan kegiatan saya lain. Jadi saya sebenarnya tidak mensupport, ini saya buktikan bahwa saya tidak mau tinggal di rumah dinas, tidak boleh dikatakan tidak memakai segala fasilitas. Jadi saya malah sibuk dengan sekolah. Jadi begitu Pak Rohmin jadi pejabat, saya mulai sekolah, saya mengambil S2 dan Pak Rohmin masih tetap jadi menteri. Justru Ibu memisahkan diri ya dari kegiatan Pak Rohmin. Iya gitu. Jadi saya ikut itu yang wajib saya, yang hukumnya wajib baru saya mengikuti gitu. Jadi boleh dikatakan waktu saat Pak Rohmin jadi menteri mungkin saya tidak dikenal orang gitu, boleh dikatakan gitu. Jadi saya mulai dikenal orang itu pada saat kasus inilah saya muncul pada yang. Kalau Mbak Rizka, apa yang Mbak Rizka lihat dari respon Ibu Rohmin kalau dulu pada saat jadi menteri justru dia tidak mau terlibat, tapi sekarang pada saat waktu Pak Rohmin kena kasus dia tidak henti-hentinya menjelaskan kepada wartawan. Di sidang, di apa segala macam, mungkin saya yang paling depan. Setiap persidangan saya tidak pernah melewatkan, bahkan kata-kata hakim pun rasanya untuk berkedip mata aja saya rasanya tidak mau gitu ya. Jadi saya benar-benar memperhatikan, mempelajari, karena saya tidak tahu kok tiba-tiba ada kasus seperti ini. Rasanya kok kami sekeluarga sudah sangat hati-hati, kenapa ini menimpa kami. Ibu gitu tidak ya. terima? Tidak, ya itu yang menerima, yang saya bisa menerima kenyataan ini adalah takdir gitu aja yang bisa saya terima. Iya. Bagaimana Mbak Rizka? Ibu, ini kaitannya sama lagu yang tadi ya. Saya sempat ngedengerin betul ya liriknya. Tak usah kau mencari makna, aku di sini untukmu gitu. Jadi sepertinya jawabannya ada di tiga narasumber ini. Ketiga narasumber kita adalah seseorang yang dengan setianya dan konsisten hadir untuk belahan jiwanya yang sedang tertimpa musibah itu sebagai individu pemberi makna sebetulnya. Karena kalau korbannya sendiri dalam dirundung kesedihan, kemudian kekecewaan, biasanya orang suka mulai galau gitu ya, suka bingung sendiri. Tapi ketiga narasumber ini mendampingi terus, dan disitulah sebetulnya makna-makna kehidupan, pengalaman yang dialami bisa terus dibisikkan. Itu yang menguatkan kembali, akhirnya si korban bisa kemudian stand up. Seperti Ibu Ida tadi bilang, saya dengan penuh keyakinan. Ibu juga bilang bahwa ini adalah sebetulnya ujian. Jadi mungkin juga Mbak Joy juga begitu getolnya mengikuti semua update-nya. Jadi sepertinya inilah saatnya berganti peran di saat Tuhan mengistirahatkan pasangan kita yang menggantikan peran. Jadi luar biasa. Jadi di sini adalah ketiga contoh sebagai pemberi makna kehidupan, saya melihat. Ibu Leliana, Anda sering sekali mewakili klien Anda dan tentunya juga keluarga klien Anda terlibat. Nah, tapi Anda melihat pola yang sama tidak, bahwa dukungan keluarga itu perannya besar sekali jika seseorang tersandung kasus hukum? Sangat.
Karena ketika orang dituduhkan apapun bingung biasanya. Saya harus mencari pengacara siapa, yang dikenal siapa. Kedua, penahanan luar menjadi jaminan, itu keluarga tentu saja yang diminta. Kalau bisa dijamin luar. Jadi menurut saya peran keluarga sangat besar. Oke, baik. Kalau Joy sendiri masih trauma tidak walaupun Mas Danielnya sudah di rumah ya sekarang ya? Awal-awal waktu mengalami masalah ini sempat shock karena waktu itu saya lagi hamil 8 bulan. Iya. Jadi kenapa saya melahirkan 3 minggu lebih cepat dari waktu yang ditentukan dokter, mungkin karena faktor kecapean dan stres akibat suami baru ditahan juga. Jadi saya harus melakukan pembelaan untuk suami ditemani oleh kedua pengacara juga keluarga. Tapi saya beriman apa yang ditabur itu yang dituai. Jadi saya cuma beriman, saya beri kekuatan kepada suami, sabar ya bang, kita berdoa, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Di saat ada kalanya kita kuat, ada kalanya kita down, saya menangis, tapi dengan melalui semua itu saya percaya, memang ada kalanya setiap manusia akan ditimpa suatu musibah walaupun dia tidak melakukan kesalahan tersebut. Karena kita dipilih Tuhan. Ada suatu rencana Tuhan yang besar di depan. Jadi hidup kita ini mau diproses. Itu yang saya imani. Jadi sesuai dengan lagu yang saya nyanyikan tahun 2004 karena cinta. Saya bisa bertahan sampai hari ini bukan karena kekuatan suami maupun kekuatan keluarga. Tapi karena kebaikan Tuhan. Jadi itu yang saya berikan kepada suami dan puji Tuhan juga bayi saya lahir dengan sehat. Gak terasa udah mau setahun. Dan berjalannya waktu hakim memvonis suami saya walaupun ini kasusnya kasus rekayasa, saya imani apa yang kita jalani kita akan menuai berkat dan memang setelah menjalani 2/3 dari vonis yang ditentukan hakim, hak dari suami saya untuk bebas bersyarat dikabulkan dan entah kenapa waktu kemarin menonton persidangannya Nazarudin yang dimana dihadiri oleh saksi Yulianis, kok keluar gitu bahwa Yulianis berkata BAP waktu kasus suami saya tuh itu bohong. Padahal waktu di persidangan 3 kali pemanggilan bahkan lebih tidak pernah mau datang. Jadi disitulah saya bilang sama suami, aduh bang, Tuhan tuh baik banget ya. Tidak pernah kita akan dibiarkan tergeletak. Memang iya, awal-awal kita akan dicaci maki orang, akan dihujat orang. Tapi itulah. Ibu Leliana, ini ada fakta baru yang terungkap di persidangan lain gitu yang dikatakan Mbak Joy. Tapi kan Mas Daniel sudah terlanjur dihukum ya begitu. Iya. Apa implikasinya ya? Iya, putusan itu sudah berkekuatan pasti. Jadi tidak ada hubungannya, tidak bisa dihubungkan lagi kecuali ada kasus baru yang mudah-mudahan tidak gitu. Oke, baik. Ya pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.